Karenanya mari kita sempurnakan ya ibadah Syawal, dan dari Madinah Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah atau Thibah Thayyibah yang dulu bernama Yathrib, kemudian dikenal sebagai istilah Thibah atau tanah yang baik, Thayyibah pula dihuni tentu oleh orang-orang yang baik, sebagaimana kita melihat bagaimana kebaikan kaum Ansar yang menerima kaum Muhajirin di Madinah. Namun yang lebih penting tentu adalah kerinduan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Bentuk kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW ini juga kalau dikaitkan dengan puasa 6 Syawal, maka disunahkanlah para mu'tamirin, para hujjaj ketika usai melaksanakan ibadah di Mekah untuk menyempurnakan sunnah datang ke Madinah. Jika ada nilai-nilai kewajiban pada Mekah, maka ada pula nilai-nilai sunnah di Madinah ini. Tentu yang utama adalah merealisasikan kerinduan, kecintaan. Sebab inilah ibadah sunnah yang paling tinggi. Ibadah sunnah yang paling tinggi tentu adalah pertama mencintai Rasulullah SAW dan mencintai sunnah-sunnahnya. Namun semua dimulai tentu dengan mencintai baginda Rasulullah SAW. Para zairin, orang-orang yang datang untuk menziarahi kota Madinah, tentu yang paling utama ibadah yang dilakukan adalah salat di Masjid Nabawi dengan semua keutamaan-keutamaan yang sering kita dengar hadis-hadisnya. Namun sebelum kita berbicara tentang teknis-teknis ibadah yang dilakukan di Masjid Nabawi, tapi kadang yang jamaah atau para zairin lupa adalah kecintaan kepada Rasulullah SAW, manusia agung, manusia mulia yang namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang telah menjadi purnama bagi kita di tengah kegelapan. Purnama bukan cuma temaram cahaya yang menerangi, tapi kelembutan, keindahan, dan kesyahduannya menyempurnakan keimanan kita dan cinta kita kepadanya. Untuk itu, dari kota Madinah, saya ingin mengajak kita semua ikut merasakan. Di depan saya ada Bukit Uhud, dan ada banyak keistimewaan pada kota Madinah, tetapi seringkali yang ada ini melalaikan kita dari mengingat cinta kepada Rasulullah SAW. Karena itu, yang pertama dan utama kita datang ke Madinah ini, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi, adalah memupuk rasa cinta, menguatkan kembali saturasi cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Janganlah sampai
ketakjuban kita kepada materi masjid, kepada materi Gunung Uhud, kepada debu Madinah yang mengandung syifa, melalaikan kita untuk mengokohkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wajib bagi setiap umat Islam mengenal fadail, keutamaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penuntut ilmu minimal mereka mendalami hadis-hadis terkait dengan keutamaan Nabi Muhammad SAW yang biasanya kita kenal hadis-hadis yang mengumpulkan tentang itu adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ada satu kitab yang berisi tentang hadis-hadis yang menggambarkan keutamaan Nabi SAW. Bagaimana mungkin kita bisa mencintainya kalau kita tidak memiliki data tentang siapa Nabi kita Muhammad SAW? Sehingga tanpa kita sadari kebanyakan jamaah atau orang-orang yang berziarah ke Madinah sibuk dengan sholat di Masjid Nabawi. Bagus. Sibuk mencari keutamaan kelipatan pahala sholat di Masjid Nabawi. Bagus. Bahkan mempelajari tentang keutamaan Gunung Uhud dan Perang Uhud. Bagus. Tapi jika tidak tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita tidak akan mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Untuk mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita yang sudah mengakui mencintai Allah, syaratnya adalah ittiba, menempaktilasi jalan hidup Nabi Muhammad SAW sebagai purnama, sebagai cahaya, sebagai penunjuk jalan kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesungguhan kita dalam ittiba tentu setelah didasari oleh pengenalan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan pengenalan itu dia akan telah berhasil mengenalnya, maka setelah timbul rasa cinta, sehingga pepatah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sayang akan tumbuh setelah kita mengenal. Nah, dari kota Madinah kita melihat tentang sejarah yang membuat kita bisa menerang jauh kepada peristiwa sebelumnya sampai hari ini. Inilah goresan karya Muhammad SAW sebagai pusat peradaban dunia, khususnya dunia Islam dari dulu sampai sekarang. Terlalu mudah bagi kita untuk mencari jejak cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya menjelang senja dari Madinatul Munawwarah, saya mengajak kita semua 10 kali melantunkan salawat. Semoga Rasulullah SAW memperkenankan kita dan Allah mengizinkan kita satu hari nanti di akhirat kita semua berada di bawah panji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya kita ambil yang begini. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Begitu saja, mohon maaf kalau agak sedikit saya belokkan kepada romantisme Madinah dan romantisme mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada semua jamaah, baik yang sekarang bersama saya di bus ini, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga tumbuh ya rasa cintanya kepada Rasulullah selama berada di Madinah, selama minum air Madinah, makan makanan Madinah, terutama kurmanya dan terutama ya kurma nabinya. Begitu pula yang berada di room medsos. Semoga Allah tumbuhkan pula ya rasa cintanya, saturasi cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama usai Ramadan, dan mencintai sunnahnya. Ittiba kepada sunnah Nabi ini pastinya akan menumbuhkan rasa cinta, termasuk puasa 6 Syawal. Termasuk puasa 6 Syawal ini sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa cinta kepada kita, kepada sang Nabi. Sehingga dengan ittiba kepada sunnahnya muncul cinta kita kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah pun akhirnya membalas cinta kita semua karena Allah telah melihat kesungguhan kita dengan puasa 6 Syawal kita dalam rangka bersyukur, dalam rangka menutup kekurangan, dan dalam rangka menyempurnakan nilai ibadah kita di depan Allah Ta'ala.